Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 2 Juli 2024, Pekan Biasa ke-13. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Amos, bab 3, ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan bab 4, ayat 11 sampai dengan 12. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikkan kota-kotamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 8, ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus dan Danau Galilea. Danau Galilea secara keseluruhan menjadi tempat yang sering disebut dalam keempat Injil, terutama dalam Injil Markus, yang sangat mementingkan informasi geografis dalam tulisannya. Danau itu sendiri memiliki berbagai macam nama dalam Injil, seperti Laut Tiberias, Danau Genesaret, atau dalam Perjanjian Lama disebut Kineret. Banyak kejadian atau pelayanan Yesus Kristus selama perjalanannya tercatat berlatar belakang danau dan daerah sekitarnya. Beberapa kisah di antaranya, Yesus memanggil Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi muridnya dengan mukjizat menangkap banyak ikan sampai kapal mereka hampir tenggelam. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Peristiwa Yesus berjalan di atas air untuk menyusul para murid yang telah pergi terlebih dahulu. Petrus menemukan uang 4 dirham dari mulut ikan
untuk membayar pajak atas Yesus dan dirinya sendiri. Yesus menenangkan badai di tengah danau, dan masih banyak lagi. Seluruh kisah ini secara tidak langsung memberikan gambaran bagaimana Yesus dalam pewartaannya menggenapi wahyu dari nubuat Nabi Yesaya. Demikian pada zaman kemudian, ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, tempat bangsa-bangsa kafir. Penyertaan tanpa henti. Salah satu devosi yang berkembang saat ini adalah devosi kepada Bunda Maria dari Rue du Bac, Prancis, atau sering disebut medali wasiat. Devosi ini disebarkan oleh Santa Catarina Laboure. Beliau bersaksi bahwa dalam penampakannya, Bunda Maria yang dikandung tanpa noda selalu menegaskan perihal kebaikan Allah yang tanpa batas. Allah setia menyertai manusia, termasuk saat situasi sulit. Maka, berharap akan rahmat Allah dengan penuh iman tidak pernah berakhir sia-sia, karena Allah selalu siaga menolong. Allah senantiasa ada bagi manusia, bahkan di saat manusia memilih untuk melupakannya. Pesan tentang penyertaan Allah yang tanpa henti ini bisa ditemukan juga dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa saat Yesus dan para muridnya sedang menyeberangi danau, perahu mereka diterpa angin ribut. Para murid berusaha mengatasi situasi ini, tetapi mereka tidak sanggup. Mereka pun segera menemui Yesus, dan ternyata Yesus sedang tidur. Para murid makin ketakutan, lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus bangun dan menghardik angin ribut itu sehingga danau menjadi teduh. Namun ada satu hal yang dikritik oleh Yesus dari sikap para muridnya ini, yakni mereka masih ragu akan penyertaan Allah, padahal ia sedang bersama mereka. Pengalaman para murid ini kerap kali kita alami juga dalam hidup harian. Saat menghadapi aneka situasi sulit, kita cepat menjadi takut dan berputus asa. Kita berasumsi bahwa Allah membiarkan semua itu terjadi karena Ia tidak peduli lagi pada hidup kita. Ia meninggalkan kita. Padahal, kitalah yang sebenarnya mengabaikan kehadiran Allah. Dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, kita merasa tidak butuh pertolongan Allah. Segalanya bisa kita atasi tanpa dukungan Allah. Kesombongan semacam inilah yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Maka, mari segera perbaiki kesalahan ini, karena Allah tidak pernah tidur. Ia selalu menjaga kita demi kebaikan hidup kita. Tulisan oleh R.P. Valentino Untung Polomaing Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mencintai kami dan selalu menuntun kami dengan berbagai tanda. Semoga kami mampu melihat dan memahami tuntunan-Mu itu, agar kami tidak tersesat dan binasa, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.